Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Indonesia pada Masa Liberal. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aulia Cipedewi, saya sendiri absen nomor 5. Kedua, ada Biandra Iksan Kamil, absen nomor 6. Ketiga, ada Natasha Hermalia Putri, absen nomor 18. Yang keempat, ada Rido Fauzan, absen 23. Pertama, pengertian. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Sebagai konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Suatu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi berdirinya demokrasi liberal adalah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Tujuan awal diberlakukannya demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 di era Presiden Soekarno antara lain: 1. Menciptakan iklim kebebasan di tengah masyarakat. 2. Mencegah pemerintah yang otoriter. 3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi negara. 4. Memajukan kondisi perekonomian negara. Kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir, 6 September 1950, 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi Program Kerja, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, penyelesaian masalah Irian Barat. Yang ketiga ada Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. Juli 1953 sampai Juli 1955. Ali Sastro Amijojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada 31 Mei 1994 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu pemilu akan diadakan pada 20 September
yaitu DPR, dan 15 Desember yaitu Konstituante 1955. Yaitu ada 1. Menitik beratkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata. 2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Yang ketiga ada mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan. Yang kedua adalah ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu Agustus 1955 sampai Maret 1956. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut sebagai pemilu paling demokratis. Kabinet Burhanuddin bubar pada Maret 1956. Program kabinetnya yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.